Puji nama Tuhan. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan saya dan saudara kesempatan untuk hidup, untuk memberikan yang terbaik, untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang di hadiratnya, kita mau menyembah, memuji Tuhan, meninggikan namanya. Katakan, Kau yang terindah di dalam kehidupan kami. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa, penuh kemuliaan. Kau yang termanis, amin, di dalam hidup ini. Puji Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, semua lidah kan mengaku, amin, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Engkau Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, hanya namamu yang layak kami tinggikan, hanya namamu yang layak kami sembah. Maka semua orang akan bertelut lutut
akan menyembah, memuji Engkau, akan berpaling, dan akan Tuhan mengikuti Engkau seumur hidup. Dan biarlah Tuhan Engkau saja yang mengurapi, memakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, supaya Tuhan apa yang hamba katakan sesuai dengan firman-Mu, isi hati-Mu, sesuai dengan apa yang Engkau berkenan, apa yang Engkau tuju dalam hidup hamba-Mu dan saudara yang mendengar. Biarlah Engkau menjamah hati kami, menjamah pikiran kami, supaya kasih Kristus terus mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, kita bersyukur hari ini saya dan saudara boleh Tuhan kasih kesempatan untuk kita boleh hidup di dalam kasih karunia Tuhan, di dalam kebaikan Tuhan. Seberapa banyak kita di sini merasakan kebaikan Tuhan? Saya percaya bukan saja saya, tetapi saudara juga merasakan kebaikan Tuhan. Ya saudara, apapun yang terjadi, kesulitan atau musibah atau apapun itu pergumulan dalam hidup saya dan saudara, saya percaya bahwa kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan tangan Tuhan selalu menolong. Ada mujizat ketika saya dan saudara bersyukur. Dan hari ini saya tergerak sekali karena tadi saya sempat sharing bersama teman saya dan dia merasakan hatinya tidak damai, hatinya tidak sukacita, kurang semangat gitu ya. Dan saya sharing-sharing, kita saling menguatkan. Dan di sini saya tergerak sekali. Mungkin akhir-akhir ini ya kita atau saya dan saudara belum mengalami yang namanya perdamaian. Nah, kali ini saya mau men-sharingkan tentang berdamai dengan masa lalu dan diri sendiri, saudara. Apakah saudara sudah siap untuk berdamai dengan masa lalu dan diri kita sendiri? Ya, kadang kita berpikir bahwa kita pura-pura senyum, ya kita pura-pura bahagia, tapi kita sendiri nggak bahagia, kita susah, kita banyak masalah. Nah, di sini saya mau mengajak saudara ya untuk mari, ayo kita mau berdamai dari masa lalu dan juga berdamai untuk diri kita sendiri, karena itu penting banget ya. Mari kita buka di Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 yang berbunyi demikian. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin. Di sini firman Tuhan loh yang mengatakan bahwa jangan ingat-ingat hal yang dulu, jangan perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Ayo kita lihat ke depan. Ayo kita lihat hidup kita sekarang, masa depan kita, sesuatu yang baru ya saudara. Di sini kadang masa lalu kita itu membuat kita jadi terbatas dalam bergerak, dalam mau maju ke depan. Itu kita masih terbayang-bayang masa lalu ya. Kadang ada loh orang yang pernah gagal menikah karena sudah persiapan untuk menikah, tetapi pasangan hidupnya malah tidak jadi menikahi, bahkan mungkin selingkuh atau pergi dengan selingkuhannya. Banyak hal ya, dan itu membuat kita jadi trauma untuk masa sekarang ya saudara ya. Banyak dari saya dengar cerita atau sharing, banyak yang mengalami yaitu belum move on ya, kalau dibilang belum move on karena masih mengingat-ingat masa lalu, di mana mereka lebih cenderung membawa luka ya, luka masa lalu, luka yang dimana telah membuat
kita menjadi kecewa, kita menjadi putus asa dan jadi mudah menyerah ya. Dan kadang itu masa lalu itu jadi terbawa-bawa sampai sekarang kita berpikir bahwa ya memang saya nasibnya seperti begini, memang saya ditakdirkan seperti ini. Ada yang sampai seperti itu ya saudara. Tetapi di sini firman Tuhan sudah mengatakan ya, bukan saja orang dunia bilang bahwa ayo move on ya, ayo lupakan masa lalu ya. Bukan hanya dunia yang mengatakan seperti itu, tetapi firman Tuhan juga mengatakan bahwa sudahlah ya, kita jangan ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Sudah masa lalu kita ya sudah jadikan sebagai pelajaran ya, bukan menjadi hal yang harus kita sesalkan ya. Seandainya kalau saya menikah dengan dia ya, saya tidak akan menjadi seperti ini ya. Banyak dari kita juga mengingat-ingat masa lalu ya, bahkan bukan saudara saya, tapi saya juga mengingat-ingat masa lalu ya. Seandainya saya tidak seperti ini, pasti tidak akan seperti ini ya. Coba saudara pasti pernah ya berpikir seperti itu, bahwa iya ya, kalau saya harusnya ya saya begini dan begitu. Sebenarnya hal yang terjadi di masa lalu itu membuat kita belajar untuk menjadi lebih baik, belajar berhati-hati dalam berpikir, bertindak, dan mengambil keputusan ya. Kadang kita karena emosi kita terburu-buru mengambil keputusan, karena emosi kita terburu-buru untuk ya melakukan hal yang sebenarnya seharusnya tidak kita lakukan, atau karena emosi juga kita marah-marah ya. Jadi akhirnya hubungan suami istri jadi tidak baik karena hal-hal yang menyakiti dalam perkataan, bukan suami istri aja tapi ke anak, ke orang tua. Nah, di situ kadang ada penyesalan ya, kenapa seharusnya saya tidak melakukan seperti ini sehingga tidak jadi seperti ini. Nah, sebenarnya penyesalan masa lalu yang kelam, masa lalu yang membuat kita gagal, tidak bisa bikin kita move on, itu harusnya menjadi sebuah pelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara mau menjadi pribadi yang lebih baik ya, karena tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan, dan tidak ada juga manusia yang tidak punya masa lalu. Pasti punya masa lalu, dan masing-masing punya cerita. Kadang saya bercerita kepada anak saya ketika saya masih kecil. Saya ngapain aja, apa yang saya lakukan ya, dari hal yang baik sampai hal yang buruk, saya cerita kepada anak saya. Di situ saya sharing bukan berarti saya pengen buka aib sebagai ibu kepada anak, tidak, tetapi saya memberikan teladan bahwa ketika kesalahan seperti ini ya, atau seperti berbohong ya, mencuri, hal-hal kecil, itu adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan ya. Dengan menceritakan apa yang masa lalu kita, itu akan anak kita juga akan belajar ke depannya ya saudara. Untuk itu orang tua jangan membatasi untuk menutupi ya, bahkan kita udahlah ditutup buku aja ya, gak ingin cerita. Benar, jangan diceritakan kepada orang yang tidak tepat. Tetapi cobalah kalau teman-teman belum bisa move on, atau saudara belum bisa move on, saudara ceritalah pada orang yang tepat, orang yang seiman, orang yang membangun iman, atau orang yang rohani, kakak rohani kita. Kita bisa sharing dan menceritakan ya, supaya ada masukan, ada solusi. Jangan ceritakan kepada teman-teman yang tidak seiman ya, malah akan memperkeruh atau memperburuk ya. Tetapi kita mau bercerita kepada orang yang tepat. Kalau bisa ceritalah kepada Tuhan ya, saudara. Nah, di sini ya saudara, kita juga karena kecewa, kita juga jadi hubungannya tidak baik dengan sesama ya. Kadang kita jadi bekerja jadi nggak fokus karena mengingat-ingat masa lalu lagi. Terus kita mau jalanin pekerjaan atau bisnis jadi terbengkalai karena itu tadi, kita belum melepaskan masa lalu ya. Untuk itu
kadang kalau kita belum melepaskan masa lalu, terus kita bikin gini, kok kayaknya rezeki berat ya, kok rezeki kayaknya seret ya, kok aku kayaknya nggak bahagia gitu ya. Ternyata yang nggak bikin bahagia, yang bikin rezeki seret itu sebenarnya diri kita. Karena diri kita masih mengingat masa lalu, diri kita nggak mau bergerak ke maju. Untuk itu ya, saya belajar dengan apa yang saya berkata ini, saya belajar juga bahwa kita harus berfokus kepada apa yang kita tuju, apa yang kita mau, bukan apa yang membuat kita jadi frustasi ya, tetapi justru kita fokus aja apa yang mau kita kerjakan ya, untuk menjadikan diri kita lebih baik ya. Karena masa lalu itu bukan untuk diingat-ingat terus, tetapi menjadi sebuah pelajaran ya, bukan juga menjadi hal-hal yang ya istilahnya menghantui atau membuat kita jadi trauma ya. Karena semua orang pasti punya masa lalu, dan saya juga punya masa lalu, yaitu pernah ke pantai terus kelap ya. Di situ saya melihat pantai itu takut gitu ya, tapi saya belajar bahwa mau sampai kapan saya trauma gitu kan, itu hanya masa lalu dimana saya harus berhati-hati gitu ya. Dan ketika saya melihat pantai ya, saya sudah hilanglah sedikit untuk traumanya ya, karena ya itu tadi, karena saya mau belajar melupakan ya. Saudara, kalau nggak belajar melupakan, yang ada kita akan terngiang-ngiang dengan masa lalu, penyesalan, kekecewaan. Untuk itu kita harus melupakan, belajar melupakan ya, tetapi bukan berarti mengulangi kesalahan, tetapi melupakan dan belajar untuk memperbaikinya. Amin, saudara. Dan bagaimana cara kita melepaskan masa lalu kita dan berdamai dengan diri kita sendiri, yaitu kita harus membuat keputusan untuk berubah. Fokus, pokoknya aku mau ke depan. Biarlah masa lalu menjadi pelajaran yang harus aku ambil untuk berhati-hati ya, untuk tidak sembrono, untuk menjadi pribadi yang lebih baik banyak mendengar daripada cepat berkata-kata ya. Yang kedua, belajar mengekspresikan rasa sakit kita dengan menceritakan kepada orang yang tepat ya. Orang yang tepat itu bisa dengan ya, kalau orang tua ya, orang tua harus juga menjadi pendengar yang baik buat anak, supaya anak tidak menceritakan ke tempat lain. Atau kalau mungkin anak merasa bahwa orang tua tidak bisa memberikan atau mendengarkan dengan baik ya, saudara bisa sharing kepada kakak rohani ya, kakak pembimbing ya. Dan juga berhentilah menyalahkan orang lain dan janganlah memiliki mental sebagai korban ya. Kadang self pity ya namanya ya, jadi kita tuh lebih mengasihani diri sendiri. Saya pun juga seperti itu, jadi kayaknya gampang tersinggung banget gitu, jadi sensitif gitu ya, karena kita merasa ya saya pernah disakiti, jadi tuh kayaknya jadi korban gitu ya. Jadi kita berpikir tuh kayak saya ini orang yang paling kasihan gitu ya. Nah, saudara, berhentilah menyalahkan orang lain dan ayo janganlah memiliki mental sebagai korban. Dan yang terakhir, ampuni orang lain dan ampuni juga diri kita sendiri. Ketika kita mau hidup damai sejahtera, berdamai dengan diri kita sendiri, lepaskan pengampunan ya. Mengampuni itu memang tidak mudah, karena saya tahu bahwa akhir-akhir ini banyak ya orang yang tidak mengampuni, akhirnya mengambil keputusan dengan membunuh ya, dengan menyakiti dirinya sendiri maupun orang lain. Untuk itu kita harus belajar untuk bisa mengampuni. Ketika kita belajar mengampuni orang yang bersalah, maka kita juga akan bisa belajar menerima diri kita ya. Untuk itu saudara, ayo kita mau berdamai dengan diri kita, supaya damai sejahtera itu boleh hadir dan sukacita kita juga tidak hilang ya. Dan biarlah masa lalu menjadi sebuah pelajaran untuk saya dan saudara menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa saya selalu bilang harus jadi pribadi yang lebih baik? Karena saya juga lagi sedang membicarakan pada diri saya bahwa saya harus menjadi pribadi yang lebih baik. Ketika saya meminta orang lain untuk, atau kita mengingat suami kita, anak kita untuk memiliki pribadi yang lebih baik, sudahkah kita
menjadi istri, menjadi ibu, menjadi teman, menjadi kerabat yang baik ya. Kalau kita ingin orang-orang baik datang kepada kita, maka kita dulu harus memperbaiki diri kita. Apakah kita sudah menjadi orang yang baik ya, saudara? Untuk itu semua hidup itu cerminannya adalah diri kita. Kalau kitanya nggak baik ya pasti akan datangnya nggak baik. Tapi kalau diri kita baik dan hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, maka cerminan itu juga akan baik. Begitu, mari kita mau berdoa dan percaya, menyerahkan kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Mungkin selama ini saya dan saudara belum berdamai dengan diri sendiri, sehingga ada kepahitan, kekecewaan ya kepada orang lain, sehingga itu terus kita bawa, yaitu bayangan-bayangan masa lalu. Mari kita mau berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau baik, sungguh baik. Engkau mengingatkan kami untuk belajar berdamai dengan diri kami dan melupakan masa lalu. Kami mau hidup tenang, kami mau hidup damai dengan sukacita, tanpa bayang-bayangan masa lalu, tanpa hidup trauma. Kami mau melihat rencana-Mu yang indah, sebab masa lalu yang kami alami itu semua ada rencana Tuhan, ada kehendak Tuhan, supaya kami mau belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Engkau sungguh baik. Engkau mengingatkan kami supaya kami boleh hidup menjadi lebih baik, supaya kerajaan dan kemuliaan-Mu boleh dinyatakan dalam kehidupan kami, supaya nanti kelak kami tidak di dunia ini, kami boleh berkumpul bersama-sama Engkau kelak di surga. Kami bersyukur Tuhan, Engkau baik Bapa, dan kami mau beraktivitas hari ini, biarlah apa yang kami kerjakan, kami lakukan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, jika saudara terberkati dengan sharing firman ini, saudara boleh membagikan kepada saudara-saudara, kerabat, teman kerja, supaya sama-sama saling memberkati, saling mensupport di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, Shalom.